Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Di dalam mengawali tahun liturgi yang baru, kita bersama-sama diajak untuk kreatif di dalam menunggu. Menunggu bukan berarti kita menunggu di dalam kecemasan, tetapi dalam sukacita, di dalam kreativitas, di dalam menghadapi persoalan hidup sembari menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambut kedatangan Putra-Mu di dalam hati kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya, kita diajak untuk menyadari betul bahwa tak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kita selain Tuhan sendiri, Sang Pemilik kehidupan. Kita diajak bila kita terjatuh dan tersesat untuk segera kembali kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Allah sudah memberikan segala sesuatunya baik adanya. Maka kita yang mengaku diri sebagai anaknya hendaknya tetap selalu berusaha mengarahkan diri kepada penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus meyakinkan umatnya dan kita semua bahwa kita tak kekurangan suatu pun. Karunia selalu diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Sebab Allah kita menganugerahkan segala sesuatunya kepada kita yang mau setia dan taat kepadanya. Dalam gereja, kasih karunia Allah itu semakin nyata di dalam 7 sakramen yang menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada umatnya yang mau datang menyerahkan hidupnya kepada Allah dan selalu bertumbuh berkembang di dalam kebaikan. Hari ini kita kembali diingatkan di dalam Minggu Advent yang pertama. Di dalam hidup yang namanya menunggu kadang membosankan. Kadang kita merasa jenuh. Bahkan kadang kita merasa jengkel. Karena yang datang, yang ditunggu kedatangannya tak kunjung datang di dalam hidup kita. Maka di sini Yesus mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan Dia akan datang. Dia yang kita tunggu kapan akan mengundang kita dan menyapa kita. Menunggu bukan berarti kita duduk diam. Menunggu bukan berarti membiarkan diri kita hidup di dalam kecemasan. Menunggu bukan berarti kita hanya sekedar bertahan. Tetapi menunggu kita harus berani menjadi pribadi yang kreatif. Kalau kita tetap tinggal di rumah, menunggu sampai virus corona atau COVID-19 usai, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa makan. Kita akan mengabaikan tanggung jawab kita. Tetapi yang Yesus minta di dalam Injil Markus pada hari ini, Ia meminta kita untuk berjaga-jaga tetapi dalam artian yang kreatif. Memang gerak langkah kita saat ini dibatasi karena adanya virus COVID-19. Tetapi bukan berarti ini menutup gerak kita sama sekali.
kita bisa melakukan lebih kreatif lagi di dalam bertahan hidup. Bertahan hanya menunggu itu akan menjadi sia-sia, karena kemampuan bertahan kita akan terus berkurang digerus seiringnya waktu. Tetapi jika kita mau terus berusaha dan berkembang, berinovasi di dalam berjaga-jaga, maka berjaga-jaga kita akan membuat kita bertumbuh berkembang menjadi lebih dewasa di dalam iman, di dalam perilaku. Harapannya di saat kita menunggu, kita belajar untuk lebih taat dan setia di dalam kreativitas kita. Kreatif bukan berarti semau kita bertindak, tetap mengindahkan protokol, tetap di dalam kehati-hatian, tetapi terus mau berjuang demi kemuliaan Tuhan dan menyiapkan diri di dalam kedatangannya. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menunggu adalah sesuatu yang membutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan di dalam bertahan menjadi tidak cukup jika kita tidak mau berinovasi secara kreatif di dalam menghadapi kejenuhan, permasalahan hidup, dan juga tantangan hidup di saat kita menunggu kedatangannya. Semoga kita disadarkan bahwa menunggu dengan yang kreatif akan lebih membuat kita bertumbuh berkembang menjadi dewasa daripada menunggu di dalam kecemasan, karena kita akan berakhir karena kecemasan kita sendiri. Selamat berminggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.